Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Mukroji. Saya adalah salah satu guru PABP di SDN Negeri 006 Cemaga Selatan, Kabupaten Natuna. Dan pada saat ini saya sedang menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan guru PAI di UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan tahun 2021. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Adapun yang pertama kali kita buat rancangan RPP atau rencana pelaksanaan pembelajaran yaitu satuan pendidikan, karena berhubung saya di SD 006 Cemaga Selatan, maka dari itu saya di sini buat satuan pendidikannya adalah SDN 006 Cemaga Selatan. Selanjutnya mata pelajaran yang saya ampu yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Pembahasan materi pokoknya yaitu meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Submateri Allah itu Maha Esa, kelas 3 semester ganjil. Dan alokasi waktu pada pembelajaran sekarang ini yaitu 4 kali 35 menit atau 4 jam dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya kita masuk ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode literasi, eksperimen, praktikum, dan presentasi dengan menumbuhkan sikap menyadari kebesaran Tuhan, sikap gotong royong, jujur, dan berani mengemukakan pendapat. Maka peserta didik diharapkan dapat menyebutkan arti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang kedua, peserta didik diharapkan dapat menyebutkan bukti Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Selanjutnya, menyebutkan cara meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Selanjutnya, peserta didik juga diharapkan dapat menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa dengan benar. Yang kelima, melakukan pengamatan terhadap diri sendiri sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Dan yang terakhir, siswa diharapkan dapat melakukan pengamatan terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijumpai di sekitar rumah dan sekolah sebagai implementasi iman terhadap keesaan Allah yang Maha Pencipta. Selanjutnya kita masuk ke dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Jadi langkah-langkah otomatis ada beberapa yaitu ada yang pertama kegiatan pendahuluan. Jadi dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini ada kegiatan pendahuluan. Dalam kegiatan pendahuluan kita menggunakan harus mencakup penguatan pendidikan karakter. Pertama, melakukan pembukaan dengan salam pembuka dan berdoa untuk memulai pembelajaran. Selanjutnya memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Kedua,
mengaitkan materi pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik terhadap materi sebelumnya, mengingatkan kembali materi dengan bertanya. 3. Memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi Allah itu Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, memberitahukan tentang tujuan pembelajaran materi, kompetensi inti, kompetensi dasar, indikator, dan KKM pada pertemuan yang sedang berlangsung. Dan yang kelima, pembagian kelompok belajar. Selanjutnya, setelah kegiatan pendahuluan, maka kita selanjutnya masuk kepada kegiatan inti. Dalam kegiatan inti ini juga terbagi beberapa bagian. Yang pertama, literasi. Peserta didik diberi stimulus atau rangsangan untuk memusatkan perhatian pada materi sikap Allah itu Maha Esa melalui pendekatan saintifik atau mengamati, menanya, mengumpulkan informasi atau eksperimen, mengasosiasikan, mengolah informasi, dan mengomunikasikan. Selanjutnya, peserta didik bersama kelompoknya melakukan pengamatan dari permasalahan yang ada di buku paket berkaitan dengan sikap Allah itu Maha Esa. Kegiatan inti yang selanjutnya, yang kedua, yaitu critical thinking. Guru memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengidentifikasi aneka pertanyaan yang berkaitan dengan tayangan yang disajikan dan dijawab melalui kegiatan pembelajaran tentang Allah itu Maha Esa. Misalnya, apa yang dimaksud dengan Allah itu Maha Esa? Seperti itu. Kemudian kegiatan inti yang ketiga, yaitu collaboration atau kerjasama. Dalam hal ini, siswa berlatih praktek atau mengerjakan tugas halaman buku. Peserta didik dibentuk dalam beberapa kelompok untuk mendiskusikan, mengumpulkan informasi, mempresentasikan ulang, dan saling bertukar informasi mengenai Allah itu Maha Esa. Peserta didik dan guru secara bersama-sama membahas contoh dalam buku paket mengenai materi Allah itu Maha Esa. Selanjutnya, mencatat semua informasi tentang materi Allah itu Maha Esa yang telah diperoleh pada buku catatan dengan tulisan yang rapi dan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang selanjutnya, peserta didik mengkomunikasikan secara lisan atau mempresentasikan materi dengan rasa percaya diri subtema Allah itu Maha Esa sesuai dengan pemahamannya. Kegiatan inti yang keempat yaitu communication atau komunikasi. Jadi siswa mempresentasikan hasil kerja kelompok atau individu. Dalam hal ini, siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok secara klasikal, mengemukakan pendapat atas presentasi yang dilakukan tentang Allah itu Maha Esa dan ditanggapi oleh kelompok yang mempresentasikan, bertanya atas presentasi yang dilakukan, dan peserta didik lain diberi kesempatan untuk menjawabnya. Selanjutnya, kegiatan inti yang kelima yaitu creativity atau kreativitas. Jadi dalam hal ini sudah masuk ke dalam kesimpulan pembelajaran di dalam hal kreativitas ini. Guru dan peserta didik menarik sebuah kesimpulan tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang harus dilakukan tentang Allah itu Maha Esa. Dan selanjutnya peserta didik bertanya tentang hal yang belum dipahami atau guru menyampaikan beberapa pertanyaan pemicu kepada siswa berkaitan dengan yang akan selesai dipelajari. Dan sudah masuk ke yang terakhir yaitu penutup. Penutupnya ada dua ya Bapak Ibu.
penutupnya ada dua. Yang pertama peserta didik. Jadi di kegiatan penutup peserta didik membuat rangkuman atau simpulan pelajaran tentang poin-poin penting yang muncul dalam kegiatan pembelajaran yang baru dilakukan. Dan yang penutup selanjutnya yaitu seorang guru. Guru harus memeriksa pekerjaan peserta didik yang selesai dan memberi paraf serta diberi nomor urut peringkat sebagai penghargaan pada kelompok yang memiliki kinerja dan kerjasama yang baik dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya memberikan tugas kepada peserta didik atau PR dan mengingatkan peserta didik untuk mempelajari materi yang akan dibahas di pertemuan berikutnya. Dan selanjutnya doa dan memberi salam. Di dalam pembelajaran kali ini maka ada penilaian yang perlu dijalankan, yaitu menggunakan teknik tes tertulis. Ya, penilaian pembelajarannya menggunakan teknik tes tertulis. Jadi siswa dapat menjelaskan arti dan makna Allah itu Maha Esa. Baik, saya rasa cukup pertemuan pada kali ini, presentasi pembahasan RPP. Jika ada yang kurang pas atau yang tidak tepat pada tempatnya, mohon silakan memberikan masukan di kolom komentar. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.